Halo, perkenalkan nama saya Dini Nuraini, NPM 190138. Saya dari kelas M4 F1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang usaha pariwisata dan usaha pariwisata. Usaha pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata, dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut. Pariwisata adalah kegiatan dinamis yang melibatkan banyak manusia, serta menghidupkan berbagai bidang usaha. Pariwisata menurut UU Kepariwisataan adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Unsur-unsur penting dalam kepariwisataan seperti berikut ini. Yang pertama, jenis aktivitas yang dilakukan dan tujuan kunjungan. Yang kedua, lokasi kegiatan wisata. Yang ketiga, lama tinggal di daerah tujuan wisata. Yang keempat, fasilitas dan pelayanan yang dimanfaatkan yang disediakan oleh usaha pariwisata. Dari sudut pandang ekonomi, industri diartikan sebagai suatu grup atau individu yang secara independen menghasilkan suatu produk baik yang bersifat tangible ataupun intangible. Ahli pemasaran terkenal Kotler mengatakan komponen lain dari industri adalah adanya revenue yang diperoleh serta menghasilkan dan menjual suatu produk yang dihasilkan tersebut. Dari pernyataan tersebut dapat diambilkan kesimpulan bahwa pariwisata semestinya dapat disebut sebagai industri karena memiliki pengaruh tidak sedikit dalam perekonomian, yaitu selain memberikan kontribusi pendapatan atau revenue bagi negara, juga memberikan nilai tambahan atau value added factor, penambahan peluang investasi, dan menciptakan lapangan pekerjaan dan pajak. Industri pariwisata. Industri pariwisata juga diartikan sebagai kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam menghasilkan barang atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan pada penyelenggaraan pariwisata. Orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata disebut pengusaha pariwisata. Usaha pariwisata merupakan kegiatan bisnis yang berhubungan langsung dengan kegiatan wisata sehingga tanpa keberadaannya, pariwisata tidak dapat berjalan dengan baik. Dalam industri pariwisata terdapat berbagai usaha pariwisata, yaitu usaha yang menyediakan barang atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. Adanya industri pariwisata adalah industri yang multisektor. Analisis usaha pariwisata. Dalam pasal 14 ayat 1 UU Kepariwisataan menjelaskan bahwa ruang lingkup jenis usaha pariwisata meliputi daya tarik wisata adalah usaha yang kegiatannya mengelola daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan daya tarik wisata buatan atau binaan manusia. Selanjutnya, kawasan pariwisata adalah usaha yang kegiatannya membangun atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata. Jasa transportasi wisata adalah usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler atau umum. Yang selanjutnya, jasa perjalanan wisata adalah usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata. Usaha biro perjalanan meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan atau pelayanan dan penyelenggaraan perjalanan ibadah. Usaha agen perjalanan wisata meliputi usaha jasa pemesanan sarana seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumentasi perjalanan. Jasa makanan dan minuman adalah usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dapat berupa restoran, kafe, jasa boga, dan bar atau kedai minuman. Penyediaan akomodasi adalah usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya. Usaha penyediaan akomodasi dapat berupa hotel, villa, pondok wisata,
bumi perkemahan, persinggahan karavan, dan akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan pariwisata. Selanjutnya yaitu pelanggaran kegiatan hiburan dan rekreasi, merupakan usaha yang ruang lingkup kegiatannya berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, bioskop, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata. Selanjutnya penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran adalah usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional. Yang selanjutnya yaitu jasa informasi pariwisata adalah usaha yang menyediakan data, berita, picture, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak atau elektronik. Selanjutnya, jasa konsultasi pariwisata adalah usaha yang menyediakan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan. Selanjutnya, jasa pariwisata adalah usaha yang menyediakan dan atau mengkoordinasikan tenaga pemandu wisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan atau kebutuhan biro perjalanan wisata. Wisata tirta merupakan usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana, serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk. Selanjutnya yaitu spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma pijat, rempah-rempah, layanan makanan atau minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa ini. Selanjutnya saya akan membahas tentang wisata SLAM sebagai wisata olahraga adalah kegiatan wisata yang memanfaatkan lingkungan perairan laut sebagai kegiatan olahraga dan aktivitas luar. Dengan adanya pertumbuhan usaha wisata selam yang sangat berkembang, memberikan dampak terhadap pertumbuhan perekonomian. Secara umum, dampak tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan struktur ekonomi, peningkatan pendapatan masyarakat dari industri pariwisata, membuat struktur ekonomi masyarakat menjadi lebih baik. Masyarakat bisa memperbaiki kehidupan dari bekerja di industri pariwisata. Yang kedua, membuka peluang investasi keragaman usaha dalam industri pariwisata, memberikan peluang bagi para investor untuk menanamkan modal. Kesempatan berinvestasi di daerah wisata berpotensi membentuk dan meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Yang ketiga, mendorong aktivitas wirausaha atau entrepreneurship, adanya kebutuhan wisata saat berkunjung ke destinasi wisata, mendorong masyarakat untuk menyediakan kebutuhannya dengan membuka usaha atau wirausaha. Cukup sekian materi dari saya. Atas perhatiannya, terima kasih.